sebelum Covid kalau asing lagi nggak gerak boring. Sekarang kayak tiap hari ada mainan baru. Sekarang lebih seru ya. Jauh lebih seru. Growth story itu kan adanya di company profile. Perusahaannya ini ada growth story-nya nggak? Kalau harga sahamnya diapresiasi, dinaikkan, kalau nggak punya growth story, siapa yang meng-cash out kan ini? Variabel dari investasi itu cuma 3. Oke. Capital, interest, holding period. Yang pertama adalah seberapa besar modalnya. Yang kedua adalah seberapa besar hasil investasinya. Oke. Yang ketiga adalah seberapa lama lu siap menginvestasikan uang ini. Oke. Jadi kalau misal belum waktunya untuk dijual, ngapain dijual? Tunggu aja dulu. ISG itu rebalancingnya tuh everyday. Jadi setiap ada satu harga saham naik, bobotnya terhadap ISG itu naik. Menurut lu IHSG tahun ini bakal 10.000 kah? Kembali lagi di Fognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin saham dengan seorang trader dan dia juga adalah founder dari Namora Hub. Betul. Ya. So langsung aja please welcome Bro Joseph Gabetua. Thank you. Panggilannya Bro Gabe. Gabe, benar. Gabe ya. Iya. Bro Gabe, apa kabar? Baik, bro. By the way, Baik, congratulations anak pertamanya. Iya, thank you. Terima Ya, kasih banyak. Desember kemarin ya. No, Maret. Oh, Maret. Iya, Maret tahun lalu. Desember maksudnya ya karena saya post Desember Oh iya iya. core memory di 2025 lah. I see. Oke, Maret kemarin. Congratulations. Benar. Dan thank you sekali lagi udah mau main ke Fognomics Podcast. Thank you udah jauh-jauh diundang. dari Bandung tadi. Dari ya. Bandung, iya. Thank you so much. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak tentang saham, tentang Namora Hub, tentang Yes. bandarmologi. Oke. Ya. Bakal ngobrolin sangat-sangat detail mengenai cara lu stock pick, cara lu entry dari lihat dari broker summary dan cara lu exit juga. Oke. Ya. Tapi sebelumnya biar teman-teman Fognomics lebih kenal siapa Bro Gabe, boleh nggak share backgroundnya Bro Gabe dan sampai akhirnya gimana caranya bisa kenal dunia saham ini? Oke. Kalau mulainya sih pertama karena kerjanya pertama kali itu sebagai research team lah. Oh, Jadi ada creative trading system itu di Bandung juga. Saya tim research di situ dan memang suka lah. Awalnya karena interest di dunia market seperti ini, mulainya pertama di forex dulu. Oh, okay. Karena dulu barrier to entry untuk bikin akun sekuritas itu lebih tinggi daripada forex. Oh iya. Kayak gitu, that's why saya masuknya awalnya forex dulu. Cuman setelah ngelihat saham seperti apa dan kayaknya lebih legit nih kayak gitu, akhirnya lebih mendalami di situ. Dan mungkin kalau orang-orang yang pernah trading forex juga ngerti, memahami ini bahwa kayaknya lebih confident untuk naruh uang gede di saham dibanding di forex. Seperti itu. Makanya saya ya udah banting setir langsung pindah dari forex ke Kok bisa ada saham. interest di financial market dari karena jurusan kuliah kah? Oh, enggak sih. Awal exposure-nya sih pasti dari ini kayaknya saya udah sering cerita juga dari orang tuanya mantan. Jadi kayak gitu. Bukan istri saya, enggak kayak gitu, cuman orang tuanya mantan. Wah, kayaknya menarik ya, kayaknya keren nih kerjaan di dunia Financial market. di financial market. Ya why not? Saya coba deh kayak gitu. Cuman karena ya tadi untuk bikin akun di rekening sekuritas itu lebih tinggi. Dulu kayaknya berapa ya? Waktu 10 juta ya ya? sahamnya intinya lot itu masih 500 saham Oh, oke. per lot. Oh. Kayak gitu. Jadi belum 100. Belum 100 ya? Sekarang 100 kan, dulu 500. Nah, that's why untuk masuk tuh kayaknya di targetnya lebih tinggi. Iya. Untuk ini kalau sekarang kan kayak 100.000 juga Dan minimal udah bisa. deposit juga kayaknya dulu lebih tinggi ya. Pasti. Untuk Kayak masuk gitu. di sekuritas ya. Iya, benar. Oke. Jadi ya minimum depositnya itu yang tinggi. Makanya saya Iya, coba iya. cari yang lebih rendah ke forex. Oke. Seperti itu. Pas masuk ke forex gimana journey-nya? Kalau di forex sih sebenarnya karena mulainya saya bersyukur sih. Maksudnya masuknya di forex dulu tuh sebenarnya bersyukurnya karena belajar mitigasi resiko tuh jadinya lebih awal. Oke. Karena forex apalagi yang mau dianalisa kan? Itu pasti analisa teknikal. Ya. Jadi ngukur support sama resistance, kita coba pakai Fibonacci. Jadi udah terbiasa untuk tahu nih resiko terbesarnya berapa. Jadi sebelum masuk at least kita tahu paling parah kita ruginya berapa. Itu yang menurut saya bersyukur mulainya dari sana dulu, dari analisa teknikal dulu.
nggak make sense setelah saya mulai geser ke financial, ke saham. Itu mulai, ya ngapain ya dulu ya, cuman melihat dari sisi untuk resikonya, untuk mengukur resiko, Hmm. menurut saya sangat kepake sebenarnya. Iya, Kayak iya, iya, gitu. iya. Sorry itu saya bukan menganggap tidak penting nih untuk analisa teknikal, simply buat saya itu saya sangat pakai untuk mitigasi resiko aja, tapi untuk analisa saya nggak, mungkin saya yang kurang pinter seperti itu. Oke, kita bakal bahas style Iya. analisanya Bro Gabe. Tapi pas waktu forex itu gimana? Cuan kah overall? Oh ya lumayan lah, cuman maksudnya nggak yang gede-gede banget untuk forex. Ya mulainya aja duit mahasiswa, duit 2 juta aja Oke. di forex. That's why itu yang saya pindahin lah akhirnya, hasil dari investasi 2 juta ini yang saya akhirnya pindahin ke saham. Oke. Sorry, Seperti kenapa itu. pindah ke saham tadi? Kenapa nggak dua-duanya aja kalau misalnya cuan gitu? Oh, karena masuk ke tim research di ini kan, di Oh, perusahaan yang tempat saya kerja dulu kan. Nah, itu karena masuk ke situ, jadi ya udahlah, saya coba fokus all in dengan research yang saya punya. Saya coba all in aja di saham, dan itu yang saya lakukan sampai sekarang jadinya. berapa lama kerja di perusahaan itu? Dari 2018, wah kayak nggak inget sih, 2017 sampai 2024 Oh, akhir, oke. lumayan lama. Oh, lumayan recently ya. Iya, Berarti sambil kerja sambil trading juga. bener, Oke. seperti itu. Oke, interesting. Sampai akhirnya decide buat oke, 2024 resign, gue mau full time. Iya. Why? Oh, full time ini tuh bukan dalam arti jadinya full time trading atau full time investasi ya, enggak. Heeh. Kami bikin, ya istilahnya kami punya perusahaan lah. Kami bikin perusahaan, saya kongsi sama temen, bikin perusahaan, kita coba provide data, karena jujur sebenarnya saya orang yang cukup nerd. Jadi Hmm. saya istilahnya di depan komputer setiap hari itu nggak, sangat tidak masalah buat saya, dan ya istilahnya dengan data-data ini saya nggak masalah kayak gitu. I can do this all day Oke. kayak gitu. Jadi data-data inilah yang jadi modalnya untuk bantu teman-teman investor di luar sana, kita jual lah Oke. seperti itu. Jadi setelah resign, Iya, lu buka yang company ini yang namanya Namora Hub ini. betul, I see, bareng partner ya. bareng partner. Oke. Boleh share dikit nggak Namora Hub? Jadi what is this about gitu? Oke, sebenarnya ini sih kami sebagai data provider lah. Data provider. Data Oke. provider, jadi kalau data di bursa tuh sebenarnya banyak banget, bro. Mm-mm. Data di bursa banyak banget, cuman kalau kita ngelihat data-datanya ini mungkin ya sangat raw lah. Jadi Hmm. kita mesti cari satu persatu, dan kami mengumpulkan niat, kami coba effort untuk scraping ini semua, Hmm. kita gabungin kita kumpulin data-datanya itu, dan ya kita tampilin di website. Oke. Seperti itu. Jadi lebih ke provide sistem Iya, atau user interface yang isinya data yang udah diolah. bener, data olahan. Oke, dan itu di tanda kutip dijual ke Bener, klien. dijual, iya. Oh, kliennya adalah retail atau Retail sih kebanyakan. kebanyakan retail? Iya, Oh, oke. gitu. Jadi 2024 Namora Hub sampai sekarang. Sampai sekarang, bener. Oke, oke, oke. Nah, kita masuk ke your trading style. Siap. Ya. Awal kenal saham di perusahaan itu Bener. langsung bandarmologi atau lu coba beberapa style dulu Ah, untuk trading sampai akhirnya iya. lu nemukan oke ini paling cocok gitu. Saya sih dari awal, karena ini perusahaan research, memang mendevelop tentang bandarmologi ya. Hmm. Jadi creative trading system itu mendevelop tentang bandarmologi. Saya dijejelin pertama kali di bursa saham itu ya tentang bandarmologi. Oke. Karena memang ini researchnya ke situ. Oh. Jadi saya nggak ada paparan sama sekali tentang fundamental, teknikal di saham juga saya nggak ada paparan sama sekali sebelum itu. Jadi analisa yang pertama kali saya masuk ke bursa saham itu adalah analisa transaksi, analisa bandarmologinya ini. Oke. Kayak gitu. Jadi ya, saya bersyukur juga tuh
kenalnya pertama kali itu. Kalau enggak ya mungkin banyak, ya mungkin butuh waktu yang lebih lama dan butuh waktu untuk connecting the dots ini semua sampai it's all make sense. Oke. Itu kan banyak sebenarnya yang istilahnya udah price in dulu baru narasinya keluar. Iya, iya. Istilahnya harganya udah price in dulu lah, udah masuk duluan, smart money-nya udah di dalam duluan, harga juga udah naik. Habis itu barulah keluar reportnya, oh ternyata mereka punya ini. Ya kalau kita baru tahu di situ, kita mungkin Iya, cuma iya. jadi exit liquidity-nya aja di situ. Oke, oke. Gitu sih, Bro. Oke. Kapan Bro Gabe mulai trading pertama kali di Ah-ah. saham? Terus dan mulai melihat, oh, gua udah dapet nih. Ini cara cuan dari saham nih. Pertama kali itu rekening sekuritas yang pertama kali saya buat itu di tahun 2018. Itu ada di Bandung, kayaknya di daerah tempat tinggal saya waktu itu cuman ada satu itu aja. Sekuritas That's why itu. sekuritas itu. That's why saya dari awal ya uang tabungannya itu saya simpannya di situ. Oke. Kayak gitu. Walaupun nih kalau misalnya teman-teman ada 3 top of mind sekuritas, nggak ada di situ. Nggak di situ. Nggak ada 3 nih top of mind nih. Sekuritas ada apa aja? Nah, nggak ada di situ lah. Oke, oke. Nah, itulah pertama kali. Nah, karena saya juga udahlah biar nggak dilihat, nggak sering-sering dilihat. Kayaknya kalau user interface-nya semakin lama semakin menarik, jadi Makin jadi sering lihat. pengen sering lihat kan. Itu dulu tuh. Oke. Makanya saya malas pindahin lah, udah biarin aja di situ duit ininya. Oke, modal awal berapa pas mulai awal trading? Coba-coba trading. 10. 10. Iya. Oke, terus Gitu. gimana prosesnya? Ada up and down kah? Oh, pastilah. Gimana? Yang lumayan sakit itu 2018 sih sebenarnya nggak ada crash apa-apa. Maksudnya ekonomi berjalan dengan baik, bursa saham juga oke-oke aja di 2018. Cuman saya beruntung aja ketemu BRI pas lumayan bawah tuh waktu itu. Oke. Jadi jujur aja pertama kali yang bikin saya interest sama bursa saham itu adalah BRI sebenarnya. Oke. Walaupun ini kayaknya saham yang paling banyak meme-nya deh kalau sekarang nih, Iya, BRI ini. iya, betul. Jadi pertama kali saya interest di market itu tuh karena BRI. Kebetulan ketemu bottom, harganya naik, kayaknya menarik nih. Mulai ya semakin yakin semakin banyak lah ditaruh di situ. Jadi interestnya sih pertama kali di BRI, cuman ya mungkin itu perbedaannya ya. Jadi pra-Covid dan after Covid itu memang sangat berbeda sih apa yang terjadi. Dulu kayaknya yang di periode sebelum Covid, ketika ada satu research yang mengatakan bahwa ini kayaknya angka wajarnya tuh di sini capital inflow tuh ada tuh. Jadi istilahnya ini kayaknya satu research besar itu mengatakan harga wajarnya di sini, misalnya waktu itu yang saya ingat adalah Sritek itu udah nggak ada, udah delisting tuh kayaknya. Sritek nih harga wajarnya di sini, capital inflow-nya muncul. Di periode tersebut kayaknya masih relevan nih apa yang disampaikan tentang harga wajar itu, kayaknya masih sangat relevan lah di periode sebelum Covid ini. Tapi after Covid ini mulai banyak yang berubah. Saya juga nggak membuang itu sama sekali apa yang udah dipelajarin tentang analisa, ya istilahnya saya udah adalah pasti nyentuh analisa fundamental kan. Nah, analisa fundamental itu saya nggak buang sama sekali, saya tambahin aja variabelnya. Jadi nggak cuman analisa fundamental dari perusahaannya aja, fundamental ownernya juga lah dilihat. Oke. Kayak gitu. Jadi kayaknya nggak bisa tutup mata. Istilahnya ketika kita proses belajar, bukan mengganti apa yang sudah ada, tapi nambahin variabel baru. Oke. Untuk dapat pertimbangan yang lebih clear. Oke, Gitu. dari segi bandarmologi ada perbedaan nggak pre-COVID sama pra-COVID dengan after COVID? Kalau dari bandarmologi mungkin ini kali ya, dari transaksi kali ya. Oke. Kalau sebelum Covid, kalau investor asing itu lagi nggak bergerak, bursa nggak seru. Simply yang banyak bermain tuh mereka kan. Yeah. After Covid itu mulai muncul tuh nama-nama baru, mungkin bukan nama baru ya, konglo ini tuh jadi pilar barunya ISG. Dan menurut saya sangat senang dengan bursa yang seperti sekarang ini. Jujur buat saya sih happy ya dengan kondisi seperti sekarang. Karena ya satu,
kita nggak terlalu bergantung sama foreign aja. Iya. Jadi ketika foreignnya juga lagi cash out, mereka tarik duitnya dari emerging market, mungkin kita masih punya nih. Ya, liquidity-nya masih gede ya. Liquidity-nya masih gede karena orang kaya yang bisnisnya generate profit dan segala macam itu masukin lagi duitnya ke bursa saham. Ya. Istilahnya banyak nih uang yang diperebutkan, nggak ketika asing cash out market jadi berhenti. Itu yang terjadi tuh. Itu dulu bosan banget. Sebelum COVID tuh kalau asing lagi nggak gerak, boring. Oke. Sekarang kayak tiap hari ada mainan baru tuh. Sekarang lebih seru ya. Jauh lebih seru. Ya intinya kan capital inflow kan. Kalau capital inflow gede pasti seru di situ. Iya. Itu. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi, sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak? Nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini. Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. Sebelum episode ini, gue sempat ngobrol sama Emir. Oke, Bro Emir Parengkuan. Parengkuan. Anaknya Pak Yos. Pak Yos Parengkuan. Dan dia juga mention kayak bursa Indonesia itu masih sebenarnya kurang liquidity katanya. Jadi sebenarnya kebantu juga dengan banyaknya financial creator, kita sebutnya financial influencer yang buka kelas, bin kelas. Jadi banyak retail yang tertarik main di bursa saham Indonesia dan bikinnya jadi lebih liquidity-nya lebih besar gitu. Benar. Jadi nggak tergantung sama foreign inflow doang gitu. Betul. Ya, setuju ya? Sangat setuju. Jauh lebih seru lah. Dan sekarang menurut lo liquidity di bursa Indonesia all time high bukan sih? Tahu gua. Kalau liquidity-nya secara volume mungkin all time. Saya belum cek ya, don't quote me on this. Cuman kalau dibanding sama awal-awal COVID itu kayak masih 11-12, masih nggak jauh beda. Oke. Kayak gitu. Jadi itu nanti saya cek aja dulu. Cuman kalau dibanding sama awal-awal COVID kayaknya masih imbang-imbang lah. Oke. Tapi menurut lo udah mulai lebih bergairah kah? Pasti. Bursa saham Indonesia Jauh lebih bergairah dibanding 1 dan 2 tahun yang lalu aja. Ini sangat 2025, 2026 hopefully this year itu juga sepertinya akan sangat bergairah. Kalau boleh tahu pendapat lu soal financial creator yang buka kelas atau di jualan kelas, ya banyak yang komen ujung-ujungnya jualan kelas. Pendapat lo apa? Kalau misalnya apa yang disampaikan itu istilahnya bisa diaplikasikan ke orang lain, why not? Maksudnya kalau tujuannya adalah ngebantu orang, ya ini kan economic value-nya ada lah. Mau ngebantu orang supaya apa yang dia lakukan dan makes money itu bisa ngebantu orang juga, ya why not? Sebagai financial creatornya dia dapat sesuatu juga, dapat in benefit, dia dapat uangnya. Orang yang ikut kelasnya istilahnya itu juga dapat trading strateginya juga, dapat ilmunya juga. Kayak gitu. Jadi selama itu bisa di-copy dan dilakukan sama orang yang berbeda, why not? Interesting. Ya, setuju sih, setuju. Kayak
ya kayak tadi juga kayak kalau memang dia yang diajarin bisa benefit ke orang, Iya. it's fine. Dan juga dari segi bursa saham Indonesia jadi lebih bergairah ya, Lebih lebih hidup. lebih hidup, lebih Iya. seru gitu. Jadi Bener. banyak yang udah mulai paham, Iya. gak asal-asal main Iya, saham gitu ya. bener. Oke. Bro Gabe, Ah, ah. kita masuk ke style tradingnya lu ya. Yes. Jadi kalau boleh disimpulkan style trading lu apa? Mostly yang gua lihat di market itu analisa transaksinya. Analisa transaksi. Iya. Oke. Jadi mungkin paling populernya ya bandarmologi lah. Oke. Itu jadi lihat uang besarnya mengarah kemana, itu kan sesimpel itu kan sebenarnya market kan. Ngikutin jejak bandar kan, Iya. ibaratnya gitu ya. Bener. Nah, itu kan ada tipe lagi tuh. Ah, Ada yang scalping, ada yang harian, Ah, lihat bid offer, Iya. ada yang swing lihat broker Iya. summary. Iya. Nah, lu style lu apa? Oke, I consider myself as a business owner. That's Oke. why untuk scalper itu kayaknya not my type lah. Oke. Jadi saya memang beli saham itu lumayan lah, holdnya itu mungkin bulanan, bukan yang harian, day to day. Saya day to day ada di depan market, tapi nggak eksekusi buy and sell setiap hari, saya nggak seperti itu. Karena jujur aja sebagai tim research, yang kami lakukan ini adalah research buat ini jadi platform, masukin ke platform. Seperti itu. Jadi data ini gimana nih supaya data ini mudah dimengerti sama orang. Kami research ke situ, kami taruh di platform. Oke. Itu kan istilahnya itu pekerjaan saya. Jadi kayaknya kalau misalnya harus disibukkan dengan aktivitas make money harian dari market, kayaknya lumayan tuh. Ya. Kayak gitu. That's why saya nyimpen banyak lah. Portofolio pun saya pisah-pisahin juga. Ada yang memang cuman berharap dari dividen aja. Saya ada satu portofolio ini sama istri saya sih cuman transfer ke istri yang masukin ke RDN ya. Jadi intinya ini portofolio untuk anak. Saya pengen anak saya hidup dari dividen. Cara yang paling mudah seperti apa? Saya coba sort nih yang konsisten bagi dividen dan jumlah dividennya besar. Oke. Saya ketemu conviction saya tinggi di satu saham ini. Ini bukan financial advice, ada satu saham di grupnya Pak Sandiaga Uno lah. Oke. Ini dividennya Gua pikir banking tadi. Bukan. Saya berharapnya banking yang seperti ini, tapi masalahnya belum ada yang dividen yieldnya sebesar ini. Jadi intinya di bawah 1.000 beli, di bawah 1.000 beli, di bawah 1.000 Apa beli. itu? Boleh spill gak? Kan bukan financial advice nih. Iya, MPMX. Jadi ada itu dividennya konsisten besar terus. Makanya saya untuk tabungan anak Ini di hold ya, untuk iya, di hold hold terus, aja. di average down terus tambah terus ya. Istilahnya mau dia lagi hijau, mau dia lagi merah, kita Iya, nggak ngelihat itu, kita simply ngelihat ya yang penting dividennya nih Iya. Masih konsisten. jauh di atas 10% lah. Oke. Istilahnya dividen yield nih kan biasanya nilainya ya kurang lebih sama. Kalau misalnya tahunnya lagi baik, dividen yieldnya nambah. Iya. Jadi ketika dia berada di bawah level 1.000 atau misalnya bahkan turunnya jauh, ini kan memperbesar nilai yieldnya kan. Iya. Seperti Betul. itu. Jadi selama di bawah 1.000 hajar, begitu udah lewat tunda dulu. Oke. Simply ya supaya dapat dividennya gede aja. Selama yieldnya masih konsisten, Iya. lu bakal hold nih Betul. belasan tahun nih. Iya. Terus-terusan nih. Iya. Wow. Iya, goalsnya sih adalah Tabungan ya. tabungan anak lah, benar. Wow, oke. Nah, tadi off air sempat ngobrol sama Bro Gabe, kita bakal bongkar Oke. teknik Iya. stock picking atau screening ya. Oke. Milih dan sampai entry-nya, cara lu ngebaca si broker summary setelah lu stock Iya. pick dan akhirnya lu nentuin entry price-nya Iya. sampai lu ngikutin akhirnya exit-nya di berapa. Cuman Oke. sebelum kita ke sana boleh share nggak kayak performance portfolio terbaik lu itu kapan dan Oke. tahun berapa dan berapa persen lah ya. Iya. Dan yang the worst juga boleh nggak? Boleh dong. Oke. Yang terbaik sih sejujurnya gampangnya kayak gini, Bro. Ada beberapa portofolio itu yang istilahnya ada based on persen
ini kayaknya signifikan banget, tapi karena kita nggak berani masuk gede, nggak jadi apa-apa tuh. Oke. Jujur aja tahun kemarin itu one of the best, ya mungkin yang terbaik lah. Itu cuman karena satu saham yang saya beli di tahun 2024. Iya 2024, September 2024. Oke. Itu saham BRPT. Cuman karena itu aja sih sebenarnya. Wow. Jadi BRPT itu saya share juga sih. BRPT itu hampir 3 kali lipat, dan kebetulan karena ini perusahaannya benar, saya berani lumayan signifikan lah buat saya. Iya. Ini angka yang signifikan buat saya taruh di situ. That's why naiknya ya kalau in total di portofolio itu 150%-an lah. Cuman ya BRPT-nya sendiri sih sekitar 200%. Itu di tahun 2025 kemarin. Oke. Jadi itu nggak bisa saya bilang, saya nggak bisa klaim itu saya Porto ya. full 2025 Oh, okay. karena itu saya belinya jujur aja sebelum 2025 anyway. Kayak Okay. gitu. Tapi yang bikin the best single emiten ini ya. Single ya betul, BRPT aja. Oke. Kalau the worst performance ini kan karena biar orang nggak ngeliat saham itu kayak gampang banget ya, untung terus ya. Iya benar. Ada nggak worst performance-nya gitu? Kalau di yang baru-baru ini sampai sekarang saya masih nyangkut di TPIA. Jujur aja. Maksudnya saya nggak malu untuk mengakui itu. Simply saya mencoba melakukan analisa yang sama dengan yang lain. Metodenya saya nggak ganti-ganti. Oke. Ada yang works, ada yang enggak, dan mungkin ini salah satu yang enggak nih. Oke. Atau mungkin belum. Kayak gitu kan, Oke. kuno. Saya BRPT pun sempat dibawa minus, kayaknya double digit itu hampir 20% lah. Sempat dibawa minus sampai hampir 20% dulu, baru habis itu naik signifikan. Kayak gitu. Jadi ya mungkin ini periode ininya lah. Kalau dari analisa lu tadi TPIA ya? Betul. Analisa lu kenapa yang ini gak works? Padahal semua metodenya sama. Analisa aja gitu. Oke, mungkin bukan nggak works ya, mungkin kecepatan aja. Saya notice saham ini mungkin kecepatan aja. Kalau misalnya saya notice-nya tunggu agak bawah lagi ya, kayaknya dapat. Soalnya saya average-nya itu kurang lebih 7.300, 7.300 atau 400 lah. I see. Kayak gitu. Jadi intinya yang saya lakukan tuh sebenarnya ini. Ada beberapa orang atau ada beberapa investor yang istilahnya nggak invisible lagi nih di bursa. Itu orang-orang yang kepemilikannya above 5% atau orang-orang yang memang ada di dalam sebagai yang menjalankan perusahaan lah. Oke. Ya direksi dan segala macam ya. Orang-orang ini saya lihat di data itu apa yang kami lakukan tuh kami ngumpulin data-data dari orang-orang inilah, kami gabungin jadi satu di BPD Prime. Itu produknya Namo Rahab. Ini saya ngelihat direksinya segala macam, bahkan anaknya yang punya sendiri itu juga beli. Ya why not nih? Maksudnya conviction saya tinggi di sini. Dan mereka secara bisnis ini seharusnya kalau dimasukin ke laporan keuangan yang tahun ini, dikonsolidasikan di laporan keuangan tahun ini, harusnya bisa meledak tuh. Ya mungkin cuma di atas kertas nih meledaknya, cuman setidaknya kita bisa melihat angka yang pertumbuhan yang signifikan di situ. Itu convictionnya. Oke. Cuman ya namanya market, harus diakui aja kadang works. Strategi yang sama juga kok yang akhirnya membuat saya ketemu BRPT, VKTR, Golf. Simply strateginya sama, cuman yang ini mungkin belum kena aja. Belum kena ya. Iya. Oke. Tapi by the way, berarti lu juga ngelihat si company profile-nya juga ya? Pasti. Istilahnya growth story itu kan adanya di company profile kan. Istilahnya adanya di perusahaannya ini ada growth story-nya nggak? Istilahnya kalau harga sahamnya diapresiasi, ini mungkin bahasa halusnya digoreng. Kalau harga sahamnya dinaikkan, kalau nggak punya growth story, siapa yang diharapkan untuk meng-cash out kan ini atau jadi mau tukarkan uangnya dengan sahamnya di pucuk. Kalau nggak ada growth story-nya ya kosong jadinya kan. Iya sih. Istilahnya volumenya datang dari mana nih kalau nggak ada growth story-nya.
Oke, oke. Karena ada beberapa Heeh. beberapa style bandarmologi itu yang Ya. nggak ngelihat sama sekali narasi, nggak Oke. ngelihat sama sekali corporate action dan Iya. lain-lain. Simply cuman volume dan broker summary lah tadi ya. Iya. Ya. Ya mungkin works buat mereka, buat saya Lu tetap mengkombinasikan berarti ya. iya, tetap lihat ininya growth story-nya. Oke, oke, oke. Sebelum kita ntar Siap. kita bakal bongkar ya. Siap. Menurut lu IHSG Heeh. tahun ini Iya. kan udah sempat nyentuh 9.000 lebih ya. Iya. Tahun ini bakal 10.000 kah? Dan outlook lu soal 2026 saham Indonesia seperti apa? eh Akan 10.000 sepertinya, ya kalau ngelihat dari datanya ya, ada beberapa grup konglomerasi yang sampai sekarang kayaknya diem-diem aja nih, udah lebih dari 1 tahun kayaknya diem-diem aja. Hmm. Kalau mereka bergerak sih mungkin sangat mungkin sampai ke 10.000 ya. Cuman masalahnya kita kan nggak bisa tahu ini geraknya kapan nih. Iya, iya. Yang istilahnya ini mereka punya bobot signifikan di IHSG, tapi udah lebih dari mungkin sekitar 1 tahun belum bergerak. Kenapa ya kira-kira ya? Mungkin masih fokus di bisnisnya kali, jadi belum fokus mikirin saham. Itu kan urusan yang berbeda. Iya, iya, iya. Jadi misalnya masih ekspansi di bisnisnya terus, jadi saham kayaknya belum terlalu diurus mungkin. Jadi begitu mereka mulai bergerak, Iya. possible sekali untuk Sangat 10.000. possible. Sangat possible ya. Iya. Intinya mover itu kan mungkin gampangnya kayak gini. ISG itu tuh rebalancingnya tuh every day, bahkan mungkin every minute. Jadi setiap ada satu harga saham naik, bobotnya terhadap ISG itu naik. Jadi ketika ada satu perusahaan yang secara size sangat besar dan bergerak, istilahnya mau banyak saham merah, tapi kalau satu yang besar ini hijaunya pekat, ya ISG tetap bisa naik. Oke. Kayak oke. gitu, makanya sangat possible lah, benar. Oke, mengenai 2026 ada financial creator yang sangat bullish banget sama 2026. Menurut dia 2026 ini gak mungkin bearish. Gak mungkin beres, Ya, wah. ini kalau nggak salah ya, Iya. kalau nggak salah dulu disclaimer, ini gue baca atau gue dengar dari anaknya Pak Purbaya. Oke. Ya, he is very bullish sama 2026. Oke. Kalau dari Bro Gabe gimana? Saya sih saya juga bullish lah, tentu lah. Maksudnya kita yang ada di market tentu pengennya market kan Pengennya sih, cuman iya. dari data atau dari yo analisa. Bullish tidak dengan mover yang sama dengan tahun kemarin. Itu yang Artinya apa? jadi istilahnya yang membawa ISG hit 9.100 ini berganti nih. Jadi misalnya yang ngebawa ISG sampai dari 8.000 ke 9.000 itu grupnya ini. Nah, dari 9.000 ke 10.000 ya grup yang lain lah. Oke. Maksudnya kapan mereka menikmati hasilnya kalau misalnya grup ini doang yang diandalkan untuk bawa ISG sampai ke 10.000. Gantian lah. Gantian. Kayak Oke. gitu. Berarti ada konglomerat Iya, lain yang rotasi. bakal naik panggung ya. Bener, rotasi mungkin kalau dulu istilahnya rotasi sektoral nih, rotasi konglo lah. Oke. Kayak gitu, rotasi mover dari ISG-nya. Oke. Alright, interesting. Oke, Bro Gabe, Ya. kayak yang tadi kita obrolin, Iya. boleh nggak sih dibedah gimana cara Bro Gabe atau Namorahap ya Iya. nge-screening nih mana yang mau difokusin, Iya. 1-2 emiten, terus kita dari 1-2 emiten ini kita lihat buka broker summary-nya, terus apa yang dilihat dari broker summary ini gitu. Oke. Jujur aja ya bro, kalau saya kan memang dari awal goalsnya dulu adalah ini gimana nih saya coba nebeng sama si Konglo ini nih. Oke. Saya ikutan nih mereka mau istilahnya mau naikin net worth-nya atau mereka mau masuk MSCI, apapun agenda mereka, saya mau nebeng aja. Make sense ya. Saya nggak mau, yang saya nggak jadi drivernya, saya nggak bawa gerbong dan segala macam, simply mau nebeng. Ya. That's why saya liatin nih yang bergerak ini mana yang menarik. Salah satu yang
saya coba lihat itu adalah investor di atas 5%-nya atau ya tadi ya direksi atau komisarisnya. Hmm. Jadi kami dari Namora sendiri itu punya tools kan. Jadi kami coba screening, kami liatin mana yang big playernya, yang giantnya itu rajin melakukan akumulasi. Jadi ini ya saya nggak tahu ya kenapa mereka mau melakukan ini. Cuman mereka ini kan posisinya nggak invisible kan. Istilahnya mereka ini posisinya terlihat. Transparan, Mereka ya. jual satu lot pun itu terreport sama sistem, bukan mereka self proclaim, enggak. Ya. Simply di report by system bahwa oh mereka melakukan pengurangan, oh mereka melakukan penjualan. Jadi ini datanya terreport dan itu juga kami kumpulin. Itu yang kami olah lah datanya. Saya liatin nih ada satu istilahnya satu grup konglomerasi. Ini satu grup konglomerasi ini yang lainnya itu udah bergerak signifikan. Yang satu ini dikumpulin terus. Sama ada mungkin saya ini aja ini tapi case yang sudah lewat. Saya jujur aja ya udah keluar lah dari posisi di sini. Oke. Saya ngeliatin Bakri Metal Industries itu ngumpulin terus di saham VKTR. Ini di sekitar bulan September. Oke. Di tahun kemarin tuh, di bulan September tahun kemarin ngumpulin terus saham VKTR, tapi harganya ya masih di situ-situ aja lah, belum bergerak signifikan. Menggunakan broker KI. Oke, saya liatin nih. KI-nya ngumpulin di broker summary itu pasti paling kiri atas tuh. Oke. Jadi ngumpulin pakai KI ya jelas nih di reportnya Bakri Metal Industries melakukan akumulasi pakai KI, di broker summary juga transaksinya kelihatan pakai KI juga. Ketika kita udah bisa lihat sampai broker summary, bro, ini kan kita dapat average buy-nya berapa kan? Setidaknya itu jadi acuan nih buat kita nih. Oh, mereka tuh beli kurang lebih angkanya di sekitaran sini. Saya ngeliatin konsisten beli, harga saham juga kayaknya ya belum all time high lah. Saya berani hajar aja lah. Market lagi oke. Belum, masih jauh dari all time high, hajar ikutan. Oke. Kayak gitu. Itu entry point-nya yang akhirnya membuat saya masuk di VKTR tuh. Oke. Jadi ngeliatin KI masih borong terus harga sahamnya juga kayaknya masih jauh. Grup-grup lainnya di grup tersebut saham-saham lainnya tuh udah ikutan naik. Oke, sorry gue potong. Berarti mostly yang lu screening itu saham konglo. Saham konglo sih. Kebanyakan ya. Kebanyakan, iya. Oke, karena itu pergerakannya lebih terlihat apa gimana? Lebih obvious untuk diikutin. Iya, oke. Iya, seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ya nggak semuanya saham konglo lah. Foreign dominated stock itu menarik, cuman masalahnya foreignnya ini masih menarik, masih cash out terus di saham, istilahnya saham-saham yang dengan fundamental yang oke ya. Jadi saham-saham yang zaman-zaman dulu lah, big banks atau misalnya yang lain itu kayaknya mereka masih cash out terus dari sini. Saya juga nggak tahu alasannya seperti apa. Tapi yang pasti mereka cash out terus, makanya saya coba beralih ke tempat yang lain. Oke. Seperti itu. Terus lu bakal perhatiin si broker summary ini setiap hari. Setiap hari. Jadi hari, untuk memfollow up posisi yang kita udah punya dong. Oke, sampai akhirnya lu ngelihat apa yang lu lihat? Kayak udah mulai mendistribusikan nih. Nah, pindah kubu, bro. Oke. Jadi di Desember itu tadinya KI itu top buyer. Bakri Metal Industries ini yang saya liatin setiap hari ini itu dia ada di barisan top buyer karena ngumpulin terus. Di bulan Desember sempat suspend kalau nggak salah. Itu akhirnya pindah langsung di Kanan. top seller. Langsung paling kanan. Waduh, ini mana suspend lagi terus di top seller. Lumayan sih, maksudnya saya nggak bisa bilang itu beggar juga anyway. Cuman kalau misalnya ngelihat level keluarnya, ngelihat sekarang level keluar saya kok kayaknya kecepatan banget ya kayak gitu. Jadi simply saya masuk karena KI, saya juga harus keluar karena KI. Ya fair lah. Oke. Kayak gitu. Tapi ternyata dibawa naiknya masih lumayan banyak lagi. Oh, oke. Jadi
waktu dia pindah ke kanan, Iya. lu exit. Gue exit. Oke, terus Tapi ternyata masih naik lumayan tinggi lagi. Jadi ya udahlah ya nggak apa, disyukuri aja ya. karena udah take profit juga. Iya, simply conviction gue masuk karena ngelihat broker KI ini melakukan akumulasi dan harga sahamnya juga belum terlalu tinggi waktu itu. Conviction gue masuk karena itu, conviction gue untuk keluar juga karena itu. Oke. Jadi ya fair aja. Oke. Nah, Begitu dia keluar, gue keluar. oke, fair. Oke, biar lebih menarik buat teman-teman Fognomics, Iya. yang lu sekarang lagi di watch list lu, emiten apa? Boleh di-share gak? Waduh. Kayaknya kurang bijak lah kalau misalnya gue share ini. Cuman ada satu grup yang cukup menarik lah. Kayaknya mereka punya cash lebih untuk memaintain harga sahamnya sekarang. Jadi ini ngelihat dari grupnya sendiri, 3 dari grupnya Alam Tree. Grup Alam Tree itu grupnya Pak Boy Thohir. Oke. Itu pergerakannya tuh lumayan menarik lah belakangan ini. Akumulasinya bagus. Dan salah satunya itu juga mendekat lagi nih ke MSCI Global Standard. Kan sempat dikeluarin tuh. Oke. Adaro itu di downgrade kan. Ya. Turun kelas karena ya habis divestasi AADI, dia secara equity jatuh banget. Jadi ya market cap juga ngikutin tuh, harga sahamnya jatuh ngikutin. Dia keluar. Tapi ini kalau misalnya ngelihat jaraknya ke standar dari MSCI Global Standard itu udah nggak terlalu jauh. Menurut saya either ya kalau yang sekarang sih kayaknya masih kejauhan, tapi yang di periode rebalancing MSCI berikutnya bisa masuk. Oke, jadi ini yang lu lagi liatin, lagi ngikutin broker summary-nya nih. Yes, dan ada target juga yang cukup jelas. Kayak gitu ya, istilahnya enaknya masuk ke indeks yang banyak dijadikan benchmark itu kan adalah banyak fund manager yang menempel, yang melakukan benchmarking ke indeks tersebut. That's why kalau misalnya mereka punya shares untuk dijual, mereka bisa cash out di situ. Setidaknya untuk mereka ekspansi lagi lah. Kayak gitu. Nggak untuk langsung dinikmati. Saya berharap mereka nggak melakukan itu anyway. Iya. Saya berharap ketika mereka cash out, dilakukan mereka untuk digulung lagi, untuk ekspansi, untuk nyari growth story yang baru lah. Oke. Wah, menarik sih. Kayak we call it apa ya? Money flow ya kalau. Money flow, yes. Money flow ya. Oke, nice. Apa yang menurut lu? Iya. Ini kan sounds simple ya. Yes, Kedengarannya benar, simple. iya. Apa yang membedakan orang yang sangat berhasil dengan style bandarmologi ini dengan orang yang juga ngikutin bandarmologi tapi nggak seberhasil itu gitu? Dalam tuh. Mungkin ini ya bro ya. Jujur aja sama sih, ini problem semua orang yang ada di market itu adalah mungkin saham yang sama. Ini kita ngomongin saham yang sama aja. Ya. Tapi yang satu udah terbiasa untuk hold profit sangat lama, istilahnya dia punya Midas touch lah atau Midas hand. Oke. Untuk bisa istilahnya gue nggak jual. Oke. Mau dia lagi naik enggak, belum. Oke. Naik enggak, belum. Dibanding sama yang kayak udah bersyukur 5%, udahlah. Enak nih, lumayan ngelihat angkanya. Wih, lumayan nih bisa beli ini nih. Jadi istilahnya apa ya? Itu ada kosakatanya tuh yang bagus untuk itu. Istilahnya terlalu cepat menikmati. Delayed gratification. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya memang tujuannya untuk ini dan istilahnya ada exit based on holding periodnya, mungkin itu bisa ditambahkan. Oke. Jadi kalau misalnya belum waktunya untuk dijual, ngapain dijual? Tunggu aja dulu. Itu Oke. bisa sangat berbeda loh, bro. Iya. Jadi yang satu ngelihat angkanya langsung, udahlah. Yang satu lagi ya udahlah, ini aja lah, di let the profit run. Oke. Seperti itu. Tapi kan sebenarnya sama-sama ngelihat indikator yang sama ya. Iya. Oh ini udah mulai distribusi nih gitu Iya. ya. Ini sepertinya udah mau diguyur, udah mau di-dump Iya. gitu ya. Waktunya exit. Tapi kenapa sih ini masih
hold gitu. Oke. Case gue tadi bro, itu mungkin paling relevan tuh. Gue keluar di 800, harga saham sekarang 1.200. Iya. Jadi simply conviction gue karena KI, Oke. gue nggak bisa ngelihat apa-apa lagi nih. Kayak ketika KI udah ngeguyur, ya harusnya udah selesai sih. Oke. Cuman itu udah di luar kendali gue kan. 800 sampai 1.200 ini tuh udah bonus buat gue kalau gue masih hold. Oke. Simply yang terukur sama gue, oke sampai 800 karena gue ngelihat KI-nya udah jualan. Oke. Seperti Banyak, itu. banyak faktor ya. Jadi Banyak faktor. bisa jadi psikologi, bisa jadi Iya. ini ya uang dingin gua, ya udah gua hold aja. Banyak faktor ya. Iya. Walaupun mereka mempelajari teknik yang sama ya. Bener. Oke. Bisa banyak faktor. Interesting. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik ya Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas. Bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten. Gak terlalu kuat, tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang. Minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Bro, gue pengen nanya ini soal broker. Ini kan di bursa kita lumayan transparan ya. Yes. Broker ini beli berapa, Iya. bid dan offer, dan enak kelihatan. Apakah semua broker lo perhatiin? Atau beberapa doang? Yang besar seperti contoh HP, SS, gitu, RF. Atau boleh ya sebutin ini nggak apa-apa ya, Gak apa-apa. aman ya. Atau ada yang kalau ini gak usah terlalu kita perhatikan gitu. Sebenarnya tergantung di saham apa itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau ngeliatin di grup Sinarmas, basically mereka punya bisnis brokerage-nya mereka sendiri kan. Iya. Sangat jelas tuh bisa kita lihat DH-nya di mana. Oke. Dibayar di seller. MNC Group, mereka punya bisnis brokerage juga, kita bisa lihat EP-nya di mana. Oke. Kiri atau kanan nih. Oke. Top buyer, top seller. Ada juga yang memang preferensinya konglomerat tersebut. Mungkin bukan beliau yang punya, tapi somehow beliau ini selalu menggunakan broker tersebut untuk bergerak di saham-saham di grupnya beliau. Misalnya Pak PP dengan broker DX. Itu kayaknya baru beberapa hari yang lalu lah. Pak PP borong 3 tuh. Brand, BRPT, Cuan. Oke. 3-tiganya broker DX. Oke. Kayak gitu. Jadi istilahnya kita bisa front, saya nggak tahu apakah kosakata ini boleh atau nggak, tapi kita bisa front run dengan ngelihat DX walaupun belum di report apakah benar ini Pak Prayogo, tapi ketika kita ngelihat DX muncul di top buyer, wah menarik nih, ada DX-nya nih. Oke. Gitu, kita bisa eksekusi lebih awal lah setidaknya. Terus misalnya di grupnya Pak grup Kumpus Soeharto. Nah itu kita bisa lihat tuh ada beberapa broker yang memang common dipakai di grup mereka. Misalnya contoh paling gampang, nih kebetulan saya punya posisi golf, saya ngeliatin YB mungkin kalau nggak salah, YB itu tuh cukup relevan harga ya kalau kita ngelihat brokernya dan relevansi antara broker dan harga.
itu cukup relevan tuh pergerakan ininya Oke, oke. Jadi gitu. tergantung Di saham di apa. saham apa ya. Iya. Oke. Nah, gue juga pernah dengar konglo-konglo ini udah mulai diversifikasi pakai broker-broker yang Retail. retail, Oke. ya, XL dan lain-lain lah ya. Iya. Itu menurut lu tujuannya apa? Gitu. Nomine itu em, sangat sangat oke Biar untuk mereka pengen gak terlalu terbaca kah atau gimana? iya ya Ada juga. tentu kepentingannya ya supaya nggak mudah untuk istilahnya agenda mereka kalau langsung terlalu obvious untuk diikuti kan kayaknya jadi susah kan untuk mereka bergerak kan. Iya, iya. Istilahnya kalau kita tahu bahwa ada chance bahwa grup ini mau cash out menggunakan liquidity-nya kita, Iya, iya. ya ngapain kita beli? Iya, 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 Seperti iya. itu. Jadi Oke. tentu untuk membuat kondisi cash out-nya itu bisa lebih smooth. Iya, iya. Seperti itulah. Oke. Very interesting sih. Iya. Alright. Oke. Bro, Iya. ini teman-teman Fognomics paling seneng sama yang namanya stock pick atau stock call. Walaupun disclaimer on ya. Iya, Ya, iya. bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ah, ah. Jadi apa 3 emiten favoritnya Bro Gabe di tahun 2026? Jujur cuman ini harga sahamnya 2 hari ini lagi lumayan dan saya udah di dalam masalahnya. Jadi Lumayan apa nih? signifikan lah naiknya. Oh, oke. Satu yang saya lumayan favoritkan itu golf. Hmm. Golf itu ya di grup Kumpus tadi itu lumayan lah. Itu saya sempat bikin video juga untuk call saham tersebut, pertimbangannya juga seperti oke. apa itu ada di situ. Intinya adalah dibandingkan dengan bisnis di grup tersebut dari based on size ini yang terbesar. Jadi based on market cap ini yang terbesar sebenarnya. Oke. Jadi seharusnya ya misalnya kayak teman-teman punya bisnis, ada bisnis yang rame banget, yang kecil tentu bisnis yang rame banget ini dapat perhatian khusus kan dari kita. Dalam arti paling profitable juga. Kalau profitable enggak. Enggak, oke. Itu waktu itu saya kasih pertimbangannya juga, ini enggak yang paling profitable. Net profit itu lebih besar di bisnis perkapalan. Mereka punya 2 nih, bisnis perkapalan, Humi sama GTSI. Humi itu secara net profit lebih besar. Oke. Golf ini sebenarnya lebih eksklusif karena bisnisnya nih bisnis properti high end Oke. dan lapangan golf juga anyway. Yeah. Kayak gitu. Jadi ini kalau ngomong dari ekonomi, ini bisnis untuk orang-orang yang ekonomi di kondisi krisis pun nggak terganggu nih. Oke. Iya. Oke. Jadi aman banget. Jadi itu pertimbangannya Jadi golf pertimbangan lu lebih ke secara size. iya, secara size dan harganya paling tertinggal. Oke. Jadi yang lain udah Menarik, naik luar biasa signifikan. Itu menandakan apa bahwa grup ini punya cash untuk mengapresiasi harga sahamnya kan. Oke, golf, oke. Golf ya itu yang pertama. Ya. Yang kedua Adaro. Hmm. Itu Adaro lumayan di posisi sekarang harga sahamnya juga bisa dibilang masih cukup jauh lah dari all time high, jauh. Akumulasinya juga lumayan bagus kalau Adaro di kondisi sekarang, dan grupnya pun kalau kita lihat geraknya sama tuh. Oke. Geraknya serentak. Jadi istilahnya ya memang grup mereka lagi mau manggung aja kali kayak Oke. gitu. Dan akumulasinya bagus anyway. Jadi growth story-nya sih satu, kalau dari bisnis batu bara itu terkait dengan pemangkasan produksi batu bara sendiri kan. Ya, ya. Itu kan memberikan efek istilahnya menaikkan harga, bukan meningkatkan demand tapi memotong supply. Oke. Itu menurut saya bagus banget dari pemerintah lah itu. Ya. Mereka mau naikin batu bara dengan cara memotong supply. It means harga batu bara bisa mengalami Kenaikan. Ya, kenaikan. That's why untuk bisnis batu bara sendiri saya lebih prefer ke Adaro. Oke. Satu lagi. Satu lagi
Saya karena ada posisi nyangkut di TPI ya. TPI ya? Iya. Istilahnya ini dari gampangnya seperti ini, Bro. Di akhir tahun kemarin ada beberapa termasuk anaknya Pak Prayogo sendiri Ya. itu borong saham TPIA dalam jumlah yang signifikan. Ini hitung-hitungannya ya, mungkin nanti saya bisa kasih tuh Excel-nya juga. Intinya mereka chip in sejumlah dana. Ini dana gampangnya seperti ini. Kalau mereka berharap dana ini menghasilkan dividen buat mereka, nggak make sense. Oke. Karena dividennya itu paling cuma naik 8 juta dari yang mereka dapatkan. Padahal chip in-nya miliaran. Ya. Tapi dividen cuma naik 8 juta. Apakah berharap dari dividen ini? Kayaknya enggak sih. Oke. Harusnya dari mana ya? Kan cuma dua cara make money dari market. Kalau nggak dividen, capital gain. Dari dividen untuk nambah dapat dividen 8 juta mereka harus keluar miliaran, nggak make sense. Oke. Menurut saya dari capital gain. Oke. Ini Gitu. tinggal tunggu waktu. Ya itu harapan saya, biasnya saya karena saya punya posisi. Alright, oke. Bro Gabe, thank you so much. Thank To you, close, mungkin closing statement terakhir adalah gue pengen bring up ini kayak mulai rame kemarin Bro Emir juga ngomong teman-temannya mulai nanyain dia soal gimana sih ajarin dong main saham. Iya. Jadi mulai ketertarikan mulai meningkat untuk di dunia saham, di dunia Iya. capital market ini. Dan mulai banyak anak muda juga yang mulai pengen coba di dunia saham gitu. Iya. Ada nggak satu best advice dari Bro Gabe buat mereka yang mau fokus ya di dunia saham ini, apa yang harus mereka tahu nih gitu. Jangan Oke. sampai karena ngikut rungkat nih misalnya Iya. ya. Oke. Intinya seperti ini sih. Tiga variabel dari investasi itu cuma 3. Oke. Yang pertama adalah capital, seberapa besar modalnya. Yang kedua adalah interest, seberapa besar hasil investasinya. Oke. Yang ketiga adalah holding period, seberapa lama lu siap menginvestasikan uang ini. Oke. Variabelnya cuma 3 ini. Kita nggak usah muluk-muluk. Mungkin kalau buat saya pribadi yang berusia kepala 3 kecil lah, belum jauh, kepala 3 kecil, faktor holding period ini ya masih panjang juga sih. Cuman jauh lebih panjang anak-anak yang atau teman-teman yang usianya masih kepala 2 atau bahkan kepala 1. Jadi manfaatkanlah itu privilege yang nggak akan terulang dan satu kali seumur hidup tuh. Ya. Holding period ini. Dan yang kedua adalah interest ini menurut saya ketika capital kita masih kecil, yang kita harapkan membesar itu kan adalah interest yang ini kan. Ya. Kerja aja dulu, maksimalin usaha yang bisa teman-teman lakukan untuk make money, supaya nggak usah nyari capital, nggak usah nyari interest yang gede-gede, karena dengan capital yang besar kita nggak terlalu perlu tuh jadinya nyari interest yang besar lagi. Iya. Istilahnya kalau investasinya duit 10 juta, kita ketemu beggar itu cuma jadi 20 juta loh. Iya. Mending kita kerja mati-matian 1M ya. 1M, nggak usah yang muluk-muluk lah, nggak usah sampai beggar lah, 5% aja udah lebih banyak kan. Iya. Seperti itu. Jadi Oke. menurut saya 3 variabel ini kalau buat teman-teman yang masih muda, holding period maksimalkan. Oke. Wow. Great advice dari Bro Gabe. Ya. Thank you so much buat waktunya. Thank you, bro. Dan sukses buat Namora Hub. Ya. Sukses buat Bro Gabe juga. Thank you udah Bro main Win. ke Foknomics Podcast. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Thank you. Thank you Foknomics.